Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Ceng Dedi, ayah Trena dan Treni ya, kedua kembar yang saat ini sedang berada di Blitar 1, yaitu Treni, dan di Tasik 1 bersama saya ya. Oke, kita saya akan berbicara dulu tentang berbagi cerita tentang masa lalu Trena Mustika ya. Oke. Dan baik, kita akan bercerita sedikit tentang masa kecilnya Trena Mustika saat waktu di Maluku, di Kota Ambon ya. Oke guys, saat itu Trena di usianya yang ke-2 tahun kurang lebih ya. Oke. Kebetulan di usia kedua tahun itu dia sudah mempunyai lagi seorang adik ya, yaitu Nia Nursiam. Yang mana Nia Nursiam ini dilahirkan di Rumah Sakit Umum Kuda Mati Ambon, tepatnya pada tanggal 1 Ramadan ya, tepatnya tanggal 1 Ramadan tahun 1998. Dan di saat itu pula lah saya berada di Kota Ambon setelah istri saya melahirkan Nia Nursiam, dan saya tinggal di Kampung Ahuru ya, Kampung Ahuru, Desa Batu Merah, Kecamatan Serimau, Provinsi Maluku ya, di Ambon sana. Dan disitulah saya saat itu, sebelum dan sesudah melahirkan, untuk mengisi kekosongan dan mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, yaitu bergabunglah dengan seorang pengusaha tahu Sumedang di Kota Ambon itu. Dan saya berjualan tahu goreng di depan Asia Plaza di Ambon ya, di seputaran Batu Merah di situ. Dan mungkin orang-orang yang pernah berada di Kota Ambon, khususnya orang-orang Jawa ya, orang Sunda, mungkin akan mengenal siapa Enceng Dedi ya. Ya, karena di sana itu orang-orang Jawa, khususnya orang Sunda, bisa saling mengenal satu dengan yang lain ya. Perkenalan kita di sana sangat sangat kental dan juga sangat bersahabat, sangat bersaudara, baik itu orangnya pejabat maupun orang-orang biasa, semuanya satu suku, tetap menjalin persatuan dan kesatuan, saling membantu dan saling memberikan satu sama yang lain. Oke guys, saat itu saya berada di Kota Ambon berjualan tahu, dan istri saya melahirkan Nia Nursiam, tepatnya di Rumah Sakit Umum Kota Ambon. Dan saat itu ditunggui sama anak yang besar, yaitu kakaknya Trena dan Treni, yaitu Jayanti. Saat itu Jayanti masih usia sekitar berapa tahun ya, pokoknya baru kelas 6 lah di situ ya, kelas 6 SD Jayanti. Setelah pulang sekolah dari Batu Merah, dia nyamperin ke saya berjualan di tempat jualan, yaitu membantu menjualan sampai jam 9 malam. Kemudian istri dan Nia, Trena, Sani, Deni berada di Ahuru, tepatnya jauh sekitar 5 km ya. Baik, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, akhirnya genaplah 1 tahun Nia Nursiam itu. Dan Trena genap mungkin 3 tahun saat itu ya, usia 3 tahun. Dan di usia yang 1 tahun itu, Nia Nursiam diberikan kado oleh-oleh yang sangat luar biasa. Mungkin orang lain belum tentu memiliki kado tersebut. Apa kadonya? Nah, kadonya buat Nia Nursiam saat itu tepat pada tanggal 1 bulan puasa ya. Bukan 1 Syawal gitu, melebihi dari ulang tahunnya. Pas tanggal 1 Syawalnya
Nia Nur Syam diberikan kado yang sangat luar biasa, yaitu kerusuhan di Ambon tahun 1999 yang mengorbankan beberapa umat muslim di sana terkena musibah karena terjadi kerusuhan SARA, yaitu BBM. Saat itu masih BBM ya, antara lain Bugis, Buton, dan Makassar yang mereka mereka inginkan, yang mereka usir mungkinnya begitulah mungkin. Tapi setelah lama kemudian saya masih bisa aktivitas selama beberapa bulan ya. Saat itu mungkin aktivitas, tapi bukan beraktivitas ke kota, cuman di rumah saja gitu ya, untuk mencari nafkah, untuk menghidupi anak-anak. Dan setelah itu saya sakit ya. Setelah 3 bulan habis lebaran saya sakit ya. Sakitnya memang cukup parah gitu kan, sehingga tidak bisa kemana-mana. Dan untungnya saya sebelum kerusuhan dan sebelum sakit, saya di belakang rumah menanam singkong ya, cukuplah mungkin sekitar 25 meter ke 100 meter, jadi boleh katakan banyak singkong ya saya di sana. Maksud dan tujuannya nanam singkong buat apa ya? Tadinya buat dijual gitu kan, buat dijual. Tetapi setelah usia singkongnya sekitar 4 bulan ya, terjadilah kerusuhan tersebut. Makanya saya tidak bisa kemana-mana, tidak bisa mencari uang, bahkan walaupun punya uang juga saya tidak bisa membelikannya karena toko-toko tutup semuanya akibat kerusuhan tersebut. Jadi dengan terpaksa saya dan istri saya juga anak-anak keseharian hanya bisa makan singkong ya. Ini merupakan salah satu berkah dari Allah. Sebelumnya saya bisa nanam singkong ya. Jadi alhamdulillah anak-anak bisa diberikan kesehatan. Nah setelah itu masih siapa tuh, Nia Nur Syam itu masih usia sekitar 2 atau 3 bulan ya. Istri saya tuh mau mencari obat, mau beli obat gitu ya ke apotek di kota Ambon. Akhirnya pagi-pagi nih pergilah ke sana, ke kota Ambon, dengan membawa anak tersebut, si Nia Nur Syam. Digendongnya, bayangkanlah dengan usia 3 bulan gitu kan, dibawa naik mobil, tapi pulangnya, pas mau pulangnya tidak bisa pulang. Kenapa? Karena mobil-mobil yang mau tujuan kemanapun saat itu dirazia, di sweeping ya. Jadi otomatis istri saya terjebak di kota Ambon, tepatnya di Batu Merah ya. Dan karena mungkin ingin pulang ke rumah dengan terpaksa, dengan berjalan kaki sepanjang 4 atau 5 km lah ke kampung Ahuru ya, kampung Ahuru, ke kampus IAIN di kota Ambon. Nah pada akhirnya sampailah istri saya ke rumah dengan mengatakan, Pak alhamdulillah kita ini dapat obat, cuma saya tidak bisa naik mobil, saya pulang jalan kaki gitu. Begitu juga di jalan saya tadi di sweeping, diminta KTP-nya. Kenapa? Ya karena lagi ada sweeping tadi, jadi dilihat ini orang Jawa, jadi alhamdulillah lolos gitu. Saat itu ya masih orang Jawa, masih bisa aman-aman saja. Ya udahlah, yang penting kamu selamat dan anak juga selamat nih Nia Nur Syam. Akhirnya kita di situ minum obat dan sebagainya. Setelah 1 bulan kemudian terjadilah kembali kerusuhan kembali, saat itu kerusuhan, dan disitulah tidak membatasi BBM ya, tidak membatasi BBM. Jadi semuanya aja deh yang namanya muslim terkena ya, Bugis, Buton, muslim, bukan BBM Bugis, Buton, Makassar lagi, tapi Bugis, Buton, muslim. Yang akhirnya semua orang-orang Sunda, orang Jawa juga kena sweeping. Kalau memang nasibnya mujur bisa selamat, kalau tidak mujur ya bisa menjadi korban. Oke, kita lupakan aja masalah kerusuhan. Yang jelas saya akan bercerita tentang Nia dan Rena Mustika. Nah saat itulah Rena Mustika kita pelihara, kita rawat dengan baik setelah melahirkan Nia Nur Syam tadi. Nah di usianya yang keberapa gitu ya, Nia Nur Syam dan keluarga, terjadilah kerusuhan kembali gitu. Ini kembali kerusuhan lagi karena memang saatnya saat kerusuhan gitu. Jadi ada kerusuhan saat itu dari pihak musuh itu mau